Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengulas alam bawah sadar kita, yaitu kematangan spiritual. Bagaimana membereskan diri kita secara spiritual, karena ada sisi lain dari diri kita yang membuat kita lupa bahwa hidup tidak bisa mengandalkan usia. Sebenarnya ada beberapa poin yang sulit disampaikan, namun untuk kemanfaatan akan kita sampaikan. Ini dikhususkan untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk sahabat semua. Orang yang matang spiritualnya tidak melihat problem sebatas permasalahan, namun mempertanyakan alasan terjadinya problem itu sendiri. Dia akan jadi problem solver, bukan lagi troublemaker. Dia akan memberi solusi untuk kehidupan ini, bukan sebaliknya menjadi sumber masalah. Dalam filsafat kejiwaan, sedikitnya ada 8 ciri seseorang beres secara spiritual. Pertama, tidak lagi sibuk mengubah orang lain, tapi fokus mengubah diri sendiri. Jadi orang yang matang secara spiritual, perhatian pertama dan utama adalah diri sendiri. Saya ini masih kurang, saya ini masih lemah, saya ini masih butuh perbaikan. Ini menunjukkan orang ini sadar dan matang secara spiritual. Andaikan orang lain sebaliknya, dia sibuk melihat orang lain. Orang itu masih kurang, orang itu belum sadar-sadar, orang itu masih duniawi, orang itu masih ambisius, selalu orang lain dan orang lain. Lalu pertanyaannya, menasihati orang lain apakah tidak penting? Jawabannya penting, tapi yang lebih penting adalah membereskan dirimu sendiri. Urusan memperbaiki orang lain adalah bonus dari waktu proses memperbaiki dirimu sendiri. 2. Menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya. Memahami dirimu sendiri sama halnya memenangkan pertarungan tanpa bertarung. Karena kemenangan terberat adalah saat kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Caranya sederhana, pahami dirimu dan jujur kepada dirimu. Jika itu kekurangan, katakan itu kekurangan. Jika itu kelemahan, katakan itu kelemahan. Bukan sebaliknya, memarahi dan kecewa dengan diri sendiri. Sehingga kamu selalu mempreser atau menekan dirimu. Kalau tidak berhati-hati, kamu akan stres, frustasi, bahkan bisa depresi. Terima dirimu apa adanya. Bahwa kamu kurang, iya. Bahwa kamu punya kelemahan, iya. Tapi itu tidak menjadikanmu alasan untuk membenci atau mengusir dirimu dari dirimu sendiri. Ingat, jangan biarkan dirimu kalah sebelum bertarung atau menyerah sebelum memulai. Kenapa kita tidak boleh sibuk dengan orang lain? Sebab mustahil menempatkan persepsi kita di kepala orang lain. Artinya setiap orang berbeda dan kita harus menerima perbedaan itu. 3. Tidak lagi membebankan beragam harapan kepada orang lain dan fokus untuk memberi atau berbagi. Orang yang matang tidak banyak menempatkan harapan kepada orang lain. Aku mau kamu begini, aku mau dosen itu begitu, aku mau pimpinan itu begitu, aku ingin teman ideal itu begitu, aku ingin pasangan itu begitu, dan lain sebagainya. Ini namanya kamu membebankan idealmu pada orang lain. Hal ini akan menyusahkan dan akan membuatmu kecewa. Karena untuk mudah merasakan kecewa adalah berharap kepada orang lain, yang padahal belum tentu memahami harapanmu. Sadari bahwa standarmu menjadi beban bagimu. Semestinya jangan tanyakan apa yang orang lain berikan kepadamu, tanyakan apa yang kamu berikan kepada orang lain. Karena apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Ingat, jangan terlalu bernafsu mewujudkan kepentinganmu tanpa berpikir kepentingan orang lain. Saat kamu berani berharap, logikanya kamu harus berani memberi. Konsepnya, jangan sampai nafsu mengalahkan logika. 4. Tidak sibuk memamerkan kepada dunia betapa dirimu baik dan benar. Mungkin ini agak berat untuk manusia hari ini. Terlebih kehadiran media sosial semakin membuka ruang untuk merayu hasrat manusia untuk unjuk kebolehan. Sepertinya hari ini dunianya pencitraan, dunia pamer. Seakan tidak afdol jadi orang baik tanpa viral. Ini sebenarnya secara tidak sadar kita membebani hidup dengan 3 hal sekaligus. Pertama, menjalankan kebaikan. Kedua, memamerkan. Terakhir, kita dibebankan untuk memviralkan. Harusnya bebannya satu saja, cukup menjalankan kebaikan saja. Jika orang lain melihat dan tahu kebaikanmu tidak menjadi masalah. Tetapi jangan kamu bebankan dirimu dengan berharap orang lain tahu. Biarkan semuanya mengalir dan nikmati arusnya. Lalu ada yang beralasan supaya orang lain bisa meniru kebaikan itu. Ya, itu mah silakan. Namun menata niat itu tidaklah mudah. Di sini konsepnya sederhana. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana pandainya kamu menyembunyikan keburukanmu. 5. Tidak sibuk mengejar persetujuan dan pujian orang lain.
Kita ini sering direpotkan dengan asumsi, kira-kira orang setuju nggak ya dengan yang saya jalankan? Kira-kira saya dipuji nggak ya? Kira-kira orang cocok nggak ya? Ini menunjukkan kita tidak terlalu yakin dengan kebenaran atau kebaikan yang akan kita lakukan atau yang kita jalankan. Harusnya kalau kita sudah mantap, kita sudah yakin bahwa ini benar dan ini baik, dasarnya pun kuat, maka lakukan. Itu tidak membuat kita repot untuk mengajar, mencari, menunggu persetujuan atau menunggu pujian dari orang lain. Terserah ada yang setuju atau tidak, dibully atau tidak, tugas kita menyampaikan jika yakin itu baik dan benar, maka lakukan. 6. Tidak lagi membandingkan diri dengan yang lain atau sebaliknya. 2 kecenderungan orang yang suka membanding-bandingkan. Pertama, orang yang tidak percaya diri atau tidak yakin dengan kebenarannya. Ini yang dibandingkan adalah kekurangan yang ada pada dirinya. Kedua, membandingkan orang lain dengan dirinya sendiri. Biasanya ini adalah orang yang sombong dan merasa benarnya sendiri. Ini biasanya yang dibandingkan adalah kelebihannya dibandingkan dengan kekurangan orang lain. Keduanya berbahaya. Yang pertama, membuat mental spiritualmu tidak berkembang. Kedua, membuat mental spiritualmu labil dan rentan terjerumus. 7. Tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal yang sifatnya material. Tidak menggantungkan kebahagiaan di luar dari dirinya. Komitmen menikmati kebahagiaan apa yang ada pada dirinya. Kebahagiaan akan bertambah seiring bertambah apa yang bertambah pada dirinya. Tidak sebaliknya, sibuk mencita-citakan kebahagiaan dari luar dirinya atau dari yang belum dia miliki. Ini biasanya disebabkan hasrat ingin memiliki yang dimiliki orang lain, melihat standar kebahagiaan dari kebahagiaan orang lain, dari yang orang lain miliki. Padahal belum tentu orang lain bahagia dengan yang dia miliki. Jadi ciptakan kebahagiaan versimu melalui apa yang kamu miliki saat ini. Terakhir, mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mampu mengontrol keinginan. Dalam hidup kita sering rancu. Makan itu kebutuhan, mencari restoran itu keinginan, pakaian itu kebutuhan, merek itu keinginan, rumah itu kebutuhan, bertingkat itu keinginan, ilmu itu kebutuhan, fasilitas pendidikan mewah itu keinginan, dan lain sebagainya. Dapat dipastikan beban hidup bertambah dengan bertambahnya keinginan yang tidak diimbangi dengan kemampuan. Cukuplah kebutuhan menjadi beban. Selanjutnya, terkait keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silakan sahabat tonton, linknya ada di deskripsi. Kematangan spiritual di sini lebih ditekankan kepada kemampuan mengontrol diri. Seberapa pandai daya kontrolmu akan memutuskan seberapa matang pribadimu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.